Hai 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 hai. Jumpa lagi pastinya di Lovrins Bercerita. Channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita kembali ke scene. Gak terasa sudah sampai di bagian 21. Selamat menonton. Episode sebelumnya. Dani menyatakan cinta pada Cynthia. I think I'm falling in love with you. Bisik Dani di telinga Cynthia yang memerah. Dani mengecup bibirnya teramat lembut dan hati-hati. Cynthia terbuai sesaat sebelum akhirnya angin malam membawanya dari angan. Maaf Dan. Cynthia melepaskan diri perlahan dari Dani. Maaf, ini tak boleh terjadi. Lanjutnya lagi seraya menjauh. Kenapa? Dani menarik tangannya. Maaf kelancanganku, tapi... Sudah, ini sudah malam. Aku mau istirahat. Sepertinya kamu juga sudah harus pulang kan? Hei, tidak ada yang menungguku di rumah. Lagi pula, ini belum terlalu malam. Dan kita sama-sama belum makan malam. Kita di sini sedari sore. Cynthia memegang perutnya. Memang ia sudah terasa lapar dari tadi. Kita cari makan? Tawar Dani. Cynthia bergeming. Pikirannya tertuju ke kulkas, mengingat-ingat ada makanan apa yang tersimpan di sana. Sialnya, ini hari pertama ia kembali ke kosan setelah berhari-hari tinggal di base camp. Ingatannya melayang pada buah-buah yang ia simpan di kulkas base camp sebagai persediaan kala lapar melanda di malam hari. Sudah, jangan kelamaan mikir. Ayo, kita cari makan di perempatan saja. Gak usah jauh-jauh, agar kamu bisa segera rebahan di kasur nanti. Cynthia mengembuskan napas. Tidak ada pilihan lain. Daripada ia kelaparan tengah malam, lebih baik menerima tawaran berondong di depannya itu. Sebentar, aku ambil sweater dulu. Dani tersenyum. Walau bukan acara kencan, ini sudah cukup membuatnya senang. Paling tidak, jadi juga ia mengajak Cynthia keluar malam minggu ini. Tak lama kemudian, Cynthia keluar dengan sweater biru muda dan rambut diikat ekor kuda. Gadis cantik yang wajahnya bak pinang dibelah dua dengan wajah artis Asmiranda itu bahkan tidak terlihat lebih tua dari Dani. Tubuhnya yang mungil sangat menggemaskan Dani. Lelaki itu menatap Cynthia sambil tersenyum-senyum. Kenapa kamu? Cantik. Cynthia tak menanggapi. Ia berjalan mendahului Dani. Sebentar, aku ambil motor dulu. Cynthia menggeleng. Tidak. Aku ingin berjalan kaki saja. Wah, romantis. Oke deh. Dani menyusul. Bukan romantis, tapi aku tak mau berboncengan denganmu. Suka ngebut dan... Cynthia terdiam. Dan? Abaikan. Cynthia menutup mulutnya lalu berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Hei! Tunggu, kenapa? Takut kalau harus memeluk pinggangku. Dani menggoda. Cynthia tak menjawab. Pandangannya lurus ke depan. Kedua tangannya dimasukkan ke kantong celana. Kenyataannya, ia malu. Malu terhadap Dani. Ciuman tadi... Betapa mudahnya ia menyerahkan bibirnya pada pria lain. Selain Jonan.
Menyadari itu, Cynthia menelan ludahnya. Tenggorokannya tercekat. Mengapa ia masih memikirkan Jonan setelah sesaat lalu ia mengusir mantan calon suaminya itu? Neng, kamu gak apa-apa? Apa kamu sudah terlalu lapar sampai gak bisa bicara? Dani mencoba memecah keheningan antara ia dan Cynthia. Yang terdengar hanyalah lalu lalang kendaraan bermotor, desau angin, dan langkah mereka berdua yang saling beradu di trotoar. Ini belum terlalu malam, hanya saja sudah hampir jam 11. Tempat tinggal mereka bukan di lingkungan kampus, jadi suasana tak seramai lingkungan kosan yang banyak mahasiswanya. Tidak, aku tak terlalu lapar. Hanya saja kantuk sudah menyerang, jadi agak mengantuk nih. Dani tertawa. Ngomong kek, kalau ngantuk itu obatnya yang ngobrol. Cerita apa saja. Mau makan apa? Mata Cynthia beredar. Perempatan pos polisi ini tak terlalu ramai. Ada beberapa warung di pinggir jalan yang masih buka. Kamu mau apa, Neng? Itu saja. Tunjuk Cynthia. Tahu telur? Cynthia mengangguk. Dani mengiyakan. Sebenarnya ia kurang suka makanan satu itu. Tetapi demi Neng Cynthia, bolehlah malam ini ia menyantapnya. Bukankah makan makanan yang tidak disukai bersama pujaan hati, makanan itu akan terasa lezat? Dani menggandeng Cynthia menuju warung yang letaknya di seberang pos polisi. Masih ada beberapa pengunjung. Setelah memesan, Dani kembali ke meja yang lebih dulu ditempati Cynthia. Gadis itu sedang membenarkan ikat rambutnya dan menghapus peluh di dahinya. Sini, Dani mengusap kening Cynthia dengan tisu. Cynthia kikuk. Dani tersenyum menanggapinya. Jangan kaku gitu ah, kenapa jadi takut sama aku? Enggak, aku enggak akan menciummu di tempat seperti ini. Nanti, kalau sepi aja. Goda Dani. Ih, apaan sih Dan? Tambah malam tambah ngawur ah. Ujar Cynthia kesal. Neng, sebenarnya ada yang ingin aku omongin. Ya tinggal ngomong aja. Dari tadi juga kan udah ngomong kali. Ujar Cynthia ketus. Ya ampun. Kalau aku tambah malam dibilang ngawur, lah si Neng tambah malam tambah galak. Kelakar Dani yang bikin Cynthia tambah manyun. Udah ah, mau ngomong apa? Cynthia menunggu Dani bicara seraya menyeruput teh manis yang baru saja diantar. Gini, berhubung kita sudah terhubung, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin sekali lebih serius. Begini, mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin melamarmu. Cynthia tersentak, serasa dejavu. Jonan, Cynthia menggeleng. Jangan aneh-aneh deh Dan, gak lucu tau gak? Cynthia mengalihkan pandangan ke pengunjung lain yang asyik bercengkrama dengan pasangannya. Aku gak aneh loh, ini serius. Cynthia mengetuk-ketukkan kakinya di lantai. Waktu terasa berputar lama sekali. Sin, Neng, jangan diam aja dong. Cynthia memandang mata Dani, lalu secepat kilat ia alihkan pandangan ke tempat lain. Ia menggeleng-geleng. Kalian kenapa sih? Begitu ngeliat cewek, langsung aja ngelamar.
Aneh. Ya, nggak semua cowok kali. Langka loh, cowok ketemu cewek lalu ngajak nikah. Yang ada ngambil kesempatan, grepe-grepe sana sini. Kalau udah puas, ditinggalin. Grepe-grepe, tanya Cynthia. Oh, cium-cium kayak kamu tadi gitu? Ya apa bedanya kamu sama yang suka ambil kesempatan? Dani tersenyum malu. Kalau yang tadi itu memang benar kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tapi itu bukan grepe-grepe. Itu beneran tulus dari hati. Terus pengen nyium. Hasrat. Hasrat atau nafsu? Kesalnya Cynthia sudah double-double. Kamu sama saja seperti Jonan. Dani spontan mengambil tangan kanan Cynthia. Cynthia tersentak. Dani menahannya dengan genggaman kedua tangannya. Cynthia, gak semua hasrat hati itu penuh nafsu, ujar Dani lembut. Yang tadi itu didorong rasa sayang. Kalau kamu mau tahu, itu tadi adalah ciuman pertamaku dengan perempuan. Cynthia kaget. Jadi, selama ini kamu ciumannya dengan laki-laki? Dani ternganga. Ia tak menduga Cynthia sepolos itu. Atau pengaruh hampir tengah malam yang membuat otak dan pikirannya agak kurang normal. Laki-laki? Aduh Cynthia, sepertinya kamu memang terlalu lapar. Pak, buruan, ini kekasih hatiku mau pingsan loh. Dani agak berteriak pada sang penjual. Sementara si penjual hanya tertawa kecil sembari mengatakan sabar. Cynthia tak bereaksi apa-apa. Ia kadung jengkel dengan sikap Dani. Begitu mudahnya bilang sayang. Apa bedanya ia dengan Jonan yang getol merayunya, bilang cinta, bilang sayang, memintanya menikah, lalu semua kekonyolan ini terjadi dan membuatnya hancur hati. Ia tak mau tertipu lagi. Satu-satunya pria yang ia percaya adalah Fandi, kakak sepupunya yang adalah cinta pertamanya, dan kini menjadi suami dari wanita lain. Betapa beruntungnya istri Mas Fandi. Begitu pikirnya. Tiba-tiba saja ia merindukan Fandi. Namun, komitmennya untuk tidak mengganggu kehidupan Fandi membuatnya menahan diri untuk tidak menghubungi pria itu, walau sesungguhnya jarak antara mereka berdua hanya terpisah jarak 2 jam perjalanan saja. Fandi di kota buaya dan dia di kota apel. Sin, ini dimakan dulu. Dani menyodorkan sepiring tahu telur yang masih mengepul ke hadapan Cynthia. Makanlah. Setelah makan, jawablah permintaanku tadi. Cynthia melotot. Tanpa babi bu, ia menyantap hidangan sederhana itu. Tiba-tiba, getar ponsel mengagetkan Cynthia. Diambilnya ponsel dari kantong celana. Sebuah pesan masuk. Wanita baik-baik tidak akan mau keluar dengan pria aneh nyaris tengah malam begini. Cepat pulang dan istirahatlah. Cynthia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia memutar tubuhnya, mencari seseorang. Jonan? Tanya Dani. Cynthia tak menjawab. Ada pesan masuk. Jangan duduk terlalu dekat dengan pria itu. Cynthia tiba-tiba menggeser kursinya. Hei, apa yang ia lakukan? Mengapa ia masih peduli dengan Jonan? Cynthia mematikan ponselnya. Ia menatap Dani penuh harap. Kamu merasa diteror? Cynthia mengangguk. Terimalah lamaranku. Aku akan membawamu pergi jauh dari pria itu. Aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Aku berjanji. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh.
Tiba-tiba saja, Cynthia merasa kekenyangan. Ia telah menghabiskan 2 gelas besar teh manis. 1 gelas miliknya dan 1 lagi milik Dani. Sementara tahu telur baru dicicipi 2-3 suap. "Mari kita pulang," pinta Cynthia. "Lamaranku diterima." "Tidak." Bagaimanakah nasib Dani dan Cynthia selanjutnya? Jangan lupakan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Lagi-lagi, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Dukung terus channel ini agar bisa terus update setiap hari. Sampai jumpa.